uh, dikasih. Oke. Oke, jadi hari ini kita akan bicara tentang solo model. Oke. Kita akan bicara tentang solo model ini. Oke. Nah, solo model ini sebenarnya adalah salah satu teori saja untuk menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu negara itu terjadi. Oke. Kemudian bagaimana karakteristik dari pertumbuhan ekonomi. Bagaimana, kenapa misalnya negara maju itu pertumbuhan ekonominya relatif lebih lambat daripada negara berkembang. Tadi kalau kalian sudah melihat video tadi, kalian akan tahu hal ini, faktor terhadap hal ini, gitu ya. Nah, itu semuanya nanti akan dibahas di solo model. Nah, saya akan menjelaskan urutan-urutan bagaimana Robert Solow itu menjelaskan karakteristik pertumbuhan yang akan dihadapi oleh sebuah negara, gitu ya. Oke, kita dari persamaan fungsi produksi dulu. Kita tahu bahwa fungsi produksi yang digunakan dan juga digunakan oleh Solow ini Y merupakan fungsi dari capital dan labor, gitu ya. Oke. Nah, Solow dalam menjelaskan Solow model ini menggunakan terminologi per worker gitu ya. Artinya per kapita atau per pekerja gitu ya. Jadi outputnya adalah output per pekerja, kemudian capitalnya juga capital per pekerja gitu. Jadi fungsi produksinya menjadi Y, ini sama dengan fungsi dari K. Ini yang membedakan, kita lihat yang membedakan di sini yang di atas tadi adalah Y secara nilai nominal gitu ya, nilai rupiah, Y-nya sendiri, outputnya sendiri. K-nya juga merupakan nilai dari K, oke, unit dari K. Nah, sekarang perbedaan dengan Y kecil, K kecil, Y kecil di sini adalah Y per worker gitu ya, output per worker. K-nya adalah capital per worker, gitu ya. Artinya kita per kapita, dibagi dengan jumlah penduduk. Ini sebenarnya per worker ini diperoleh dari Y, fungsi Y tadi gitu ya, dibagi dengan L ini ya, dibagi dengan jumlah pekerja. Jadi Y per L menjadi Y kecil, K per L menjadi K kecil, seperti itu. Oke. Nah, propertinya, oke, YKL ini adalah, kita telah belajar, ini ada mempunyai properti diminishing marginal product. Oke, nah dari sini, dari hal ini, kita bisa menggambar dalam bentuk grafis. Jadi Y tadi adalah fungsi dari K, maka sebenarnya ini adalah kita menggambarkan hubungan antara Y, jadi sumbu vertikalnya adalah Y. Y di sini sekali lagi ini adalah output atau PDB gitu ya, per pekerja. Atau bisa per kapita ya, per penduduk. Dan sumbu horizontalnya ini adalah K. K di sini adalah capital per worker gitu ya. Capital per worker. Nah, L di sini dimasukkan ke per worker ini. Nah, dari sini dengan sifat diminishing marginal product, maka kita akan memperoleh persamaan seperti ini. Grafisnya seperti ini. Oke. Ini adalah Y yang merupakan fungsi dari capital. Kita lihat, semakin tinggi capital, jumlah Y-nya semakin banyak. Tetapi lihat, dia akan cembung gitu ya. Artinya penambahannya semakin lama semakin sedikit. Sama-sama menambah satu capital, tapi penambahan outputnya akibat penambahan dari capital itu semakin lama semakin sedikit. Itulah diminishing marginal product. Sehingga bentuknya seperti ini. Oke. Nah, dari sini, Y di sini. Y itu bisa kita pandang kalau kita kemarin belajar tentang PDB, Y itu bisa kita pandang sebagai output, bisa kita pandang sebagai pendapatan. Gitu ya.
Nah, pendapatan ini akan dialokasikan menjadi dua hal, gitu ya. Sebagian untuk konsumsi, sebagian untuk investasi. Sorry, sebelum ke investasi, kita menggunakan istilah tabungan saja. Sebagian dikonsumsi, sebagian ditabung, gitu ya, atau di saving. Oke. Nah, tabungan ini kemudian akan digunakan untuk investasi. Kan seperti itu alurnya. Oke. Sebagian untuk konsumsi, sebagian untuk tabungan ini untuk investasi. Oke. Ini karena terminologi Y tadi adalah Y kecil gitu ya. Pendapatan per worker, maka konsumsi di sini juga konsumsi per worker. I di sini adalah investasi per worker. Saya menggunakan terminologi I kecil, C kecil, Y kecil gitu. Nah, uh, hal lain yang perlu kita fokuskan saat membahas solo model ini, yang diinvestasikan ini adalah sebesar proporsinya terhadap Y itu adalah sebesar S. Jadi SY akan digunakan untuk tabungan, untuk kemudian digunakan untuk investasi, dan sebesar 1 min S itu digunakan untuk konsumsi. Di mana S ini adalah tingkat dari saving gitu ya, tingkat tabungan. Artinya proporsi dari pendapatan yang digunakan untuk menabung gitu ya. Jadi investasi ini adalah SY atau S dikalikan dengan F fungsi dari K, karena Y tadi adalah S sebagai fungsi dari K gitu ya. Intinya sekali lagi, Y digunakan sebagian untuk konsumsi, sebagian untuk tabungan. Kita kembali lagi ke grafis. Nah, sebagian digunakan untuk tabungan, sebagian digunakan untuk investasi, jadi kita akan mempunyai fungsi investasi yang lebih kecil, lebih rendah daripada Y, karena sekali lagi investasi adalah sebesar S dikalikan dengan Y, di mana S-nya ini adalah proporsinya, berarti antara 0 dan 1, gitu ya. Kita gambarkan misalnya, ini adalah fungsi S-nya, fungsi investment-nya. Oke? Ini adalah investment-nya, atau investment per worker sebenarnya. Berarti ini nilainya adalah S dikalikan dengan F per K. Oke. Kita mempunyai hal ini. Misalnya nih, sekarang capital-nya ada di sini nih, K1 misalnya. Maka Y-nya akan ada di sini, Y1-nya akan sebesar ini akan digunakan untuk investasi, dan sisanya akan digunakan untuk konsumsi. Ya. Oke. Nah, kita sampai di sini, kemudian kita jelaskan bahwa investasi, ini yang penting juga, gitu ya. Ingat bahwa investasi ini akan digunakan untuk menambah capital. Oke, lagi ini investasi ini akan digunakan untuk menambah capital. Jadi kita lihat saat K-nya di sini nih. Ini saat K-nya di sini kita akan memperoleh investasi sebesar I1. I1 inilah yang akan menyebabkan K-nya akan bertambah, dia. K bertambah berarti Y-nya juga bertambah dan seterusnya. Oke. Tapi intinya sampai di sini adalah tabungan atau investasi itu digunakan untuk menambah capital. Kemudian dari capital yang sudah terbentuk, gitu ya, itu ada depresiasi, ada penyusutan, di mana nilainya adalah sebesar delta dikalikan dengan K. Jadi kita mempunyai satu fungsi lagi, fungsinya seperti ini. Oke. Nah, ini adalah depresiasi, di mana nilainya adalah delta dikalikan dengan K. Di mana delta di sini adalah tingkat penyusutannya. Dan yang penting, dengan depresiasi ini adalah depresiasi akan mengurangi capital.
depresiasi akan mengurangi capital. Dampaknya terbalik dengan investasi tadi. Kalau investasi tadi menambah capital, kalau depresiasi akan mengurangi capital. Oke, kita kembali ke grafis tadi. Oke, sebesar ini tadi digunakan untuk investment, tetapi kita harus ingat bahwa sebesar ini akan terdepresiasi. Oke, ini akan terdepresiasi. Oke, kita punya dua besaran ini. Investasi sebesar I1 tadi, yang sifatnya adalah menambah capital, depresiasi sebesar yang berwarna merah ini akan mengurangi capital. Sehingga selisihnya, ya, selisihnya ini kan selisih, ya. Inilah penambahan capitalnya. Karena investasi tadi sifatnya menambah capital, depresiasi mengurangi capital, selisihnya itulah penambahan capital. Nah, penambahan capital sebesar ini tadi akan dibawa untuk menambah K-nya. Ya, sekarang K-nya menjadi K2. Oke, misalnya K2-nya di sini. Oke, K2-nya sekarang di titik ini. Nah, saat K2 ini, oke, kita tarik ke atas, Y-nya sekarang sudah tumbuh. Inilah pertumbuhannya Solo, akibat akumulasi capital tadi. Y-nya menjadi Y2 di sini, level investment-nya sebesar ini, level investment-nya adalah sebesar ini, dari sini ke sini, capital-nya, depresiasinya adalah besar ini, sampai dengan sini, jadi ini, di titik ini kembali ada penambahan capital lagi, tapi nilainya lebih kecil. Ada penambahan capital lagi, dan seterusnya, gitu ya. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, oke, sampai ke level di titik ini. Sampai ke level titik ini, tidak ada penambahan capital lagi, karena nilai investasi sudah sama dengan depresiasi. Titik inilah yang disebut dengan steady state. Oke, dan ini adalah level steady state-nya. Saya kasih bintang. Dan ini adalah level Y-nya, di mana Y-nya adalah Y bintang. Oke, intinya apa? Steady state ini adalah suatu keadaan yang sudah mapan, sudah ajek, sudah mentok, gitu ya. Kalau nilai K-nya di sebelah kiri steady state, ya kita lihat K, dilihat di gambar ini, nilai K-nya sebelah kiri K bintang, sebelah kiri K steady state, maka investasi akan selalu lebih besar daripada depresiasi. Akibatnya apa? Akibatnya ada penambahan capital. Kalau ada penambahan capital, K-nya akan bertambah. K bertambah, berarti Y-nya bertambah. Berarti tumbuh. Output per worker-nya akan selalu bertambah. Sampai mentok di keadaan steady state ini. Oke, gitu ya. Itulah keadaan steady state. Di keadaan steady state ini, berarti K tidak akan bertambah lagi, Y tidak akan bertambah lagi. Pertumbuhan output per worker-nya 0. Pertumbuhan capital per worker-nya 0. Ingat ya, ini bukan pertumbuhan ekonomi ya, tapi pertumbuhan output per worker. Pertumbuhan output per worker-nya sudah 0, karena sudah mentok. Oke, itulah keadaan steady state. Nah, bagaimana jika misalnya keadaannya adalah di sini, di suatu saat misalnya K-nya ada di, saya anggap ini adalah K5 gitu ya. Saat terjadi K5, apa yang terjadi? Nilai depresiasi itu lebih besar daripada nilai investment. Penyusutannya lebih besar daripada investment-nya. Pengurangan capital lebih besar daripada penambahan capital-nya. Akibatnya apa? Akibatnya capital akan turun sampai ke level steady state lagi. Jadi
ekonomi akan bergerak ke steady state tadi, di mana keadaannya, sekali lagi, steady state ini syaratnya yang terjadi adalah saat investment, saat saya ngomong investment berarti investment per worker gitu ya, saya singkat aja investment, ini sama dengan depresiasi. Oke. Investment tadi adalah S dikalikan dengan FK, gitu ya. Ini sama dengan depresiasi delta K. Inilah syarat yang harus terpenuhi dalam keadaan steady state. Steady state itu di situ, gitu ya. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah tahu negara-negara maju itu biasanya saat ini sudah mendekati steady state. Kalau mendekati steady state, lihat penambahan capitalnya ini akan semakin lama semakin kecil. Itulah mengapa pertumbuhan ekonominya relatif lebih lambat. Kalau negara berkembang mungkin masih jauh dari steady state, dia akan cepat tumbuhnya gitu ya. Investmentnya lebih besar daripada depresiasi, ada delta K, untuk menambah delta K, dan seterusnya masih cepat. Itulah mengapa negara maju itu pertumbuhan ekonominya cenderung lebih lambat daripada negara yang berkembang. Oke. Nah, tadi di video kalian mungkin melihat misalnya tadi negara Jepang, kenapa pertumbuhan ekonominya setelah bom atom cepat sekali gitu ya. Jadi ceritanya seperti ini. Oke. Oke, misalnya ini adalah T gitu ya, waktu, dan ini adalah capital. Oke, ini adalah case steady state. Case steady state misalnya. Misalnya negara itu, negara Jepang misalnya sebelum terkena bom atom memang sudah maju gitu ya, sudah udah optimum, Y-nya capitalnya sudah optimum, sudah mencapai steady state misalnya. Oke. Suatu saat setelah terjadi bom atom, capitalnya berkurang. Oke. Capitalnya berkurang karena memang hancur negaranya gitu ya. Kita anggap capitalnya berkurang dan jumlah penduduk yang meninggal nggak signifikan misalnya. Tapi yang signifikan adalah capitalnya. Akibatnya apa? Misalnya ini adalah T saat T bom atom gitu ya. T bom itu di sini. Sesaat setelah terkena bom, di mana capitalnya hancur, maka pada awalnya adalah sudah mencapai steady state, maka dia akan menjadi K per capitalnya, capital per workernya akan turun karena ada hancur tadi. Karena hancur, jadi bukan di steady state ini lagi, ya, bukan di sini lagi, tetapi misalnya turun gitu ya, menjadi di sebelah kiri steady state. Oke, ini kayaknya menjadi turun. Oke, misalnya K1-nya menjadi seperti ini. Maka setelah itu terjadi, perekonomian akan tumbuh terus, sehingga mendekati steady state kembali, gitu ya. Itulah mengapa sesaat setelah terjadinya bom, inilah growth-nya itu cepat, gitu ya. Pertumbuhan capitalnya, pertumbuhan output-nya, per worker-nya itu cepat. Oke, gitu ya. Berbeda dengan kalau sudah mendekati steady state, ya kan ini menyinggung di tak terhingga gitu ya, menyinggung di steady state di T yang tak terhingga. Jadi ya tetap tumbuh tapi kecil sedikit dan seterusnya. Berbeda saat dia langsung terkena bom atom tadi, dia tumbuhnya lebih cepat. Oke, itu adalah teori pertumbuhannya dari Solow model. Nah, kita tadi sudah saya gambarkan lagi ya, karena gambarnya tadi sudah rusak. Oke, saya gambarkan lagi. Nanti kalau ada pertanyaan disimpan dulu, nanti saya akan buka. Ini adalah Y, ini tadi adalah K. Oke, saya menghilangkan Y, sekarang saya hanya investment sama, ini adalah investment, SFK, dan ini adalah
depresiasinya. Delta dikalikan dengan K. Ingat, ini adalah depresiasi, ini adalah investasi. Oke, kita lihat. Berarti perpotongannya steady state-nya adalah di sini, gitu ya. K steady state. Kita lihat. Steady state ini akan bisa bergeser. Oke. Output atau capital yang mentok tadi itu bisa digeser. Dengan cara apa? Dengan cara kita menggeser investasi atau menggeser depresiasi kurvanya sebenarnya. Tapi yang lebih lazim adalah dengan cara kita menggeser investasi. Digeser kemana agar level steady state-nya itu bertambah? Maka S-nya kita geser ke atas, ya kan? S-nya menjadi di sini, menjadi S2FK. Oke, sekarang level steady state-nya bergeser ke sini. Oke. Namun, apakah ini tujuan utamanya gitu ya? Kalau memang tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan K atau Y steady state, maka kita menaikkan S sedemikian rupa, misalnya S menjadi 100% gitu ya. Tingkat savingnya menjadi 100%. Tapi apa konsekuensinya? Tidak makan sama sekali. Itu kan sesuatu yang nggak mungkin gitu ya. Ingat, pertama tadi adalah level steady state bisa bergeser saat kita menggeser kurva investasi. Menggeser kurva investasi berarti kita menaikkan S, menaikkan tingkat tabungan. Misalnya sampai 100%, tapi kita kan nggak makan. Nah, itu bukan tujuan utamanya, tetapi tujuan utamanya dari pemerintah adalah kita mencari, ini tujuan utamanya, kita mencari level steady state di mana konsumsinya maksimum, konsumsinya maksimal. Inilah yang disebut dengan golden rule. Golden rule. Nah, kita bisa menggeser level steady state gitu ya dengan menggeser SSS. Tetapi kita menggeser S, tujuan utamanya itu adalah untuk mencapai agar konsumsinya maksimum. Konsumsinya adalah maksimal gitu ya. Oke, misalnya seperti ini. Misalnya dari sini sebenarnya kan kita mempunyai kurva Y. Misalnya ini kurva Y gitu ya. Ini Y yang merupakan fungsi dari K gitu ya. Di steady state 1 ini gitu. Ini adalah level investasi, ini Y-nya, berarti ini adalah konsumsinya. Konsumsi. Oke, kalau steady state-nya adalah di K2, maka ini adalah investasinya, oke, dan ini adalah konsumsinya. Kita lihat misalnya di titik ini nih. Walaupun Y-nya bertambah, K steady state-nya bertambah, tetapi secara konsumsi akan turun. Jadi sebenarnya kita akan memilih suatu level di mana konsumsi inilah yang maksimal, gitu ya. Konsumsi ini menjadi maksimal. Inilah yang kita sebut dengan golden rule tadi. Kita sebut sebagai golden rule. Nah, keadaan golden rule di mana nilai konsumsinya ini maksimal itu seperti apa? Oke. Sekarang kita ke persamaan golden rule. Oke. Golden rule. Kita ternyata udah panjang ya. Kita sudah lebih dari 20 menit ya. Kirain saya udah hanya 20 menit. Oke. Ini adalah K. Ini adalah FK atau Y gitu ya. Oke. Kemudian kita mempunyai depresiasi.
Ini adalah depresiasi atau delta K. Ya. Nah, kita lihat nih. Ingat, keadaan steady state itu akan selalu nilai dari investment itu sama dengan depresiasi. Gitu ya. Jadi, konsumsi, kan sebenarnya kan konsumsi itu adalah Y dikurangi dengan investment. Gitu ya. Berdasarkan persamaan kita. Tetapi dalam keadaan steady state, golden rule ini adalah golden rule steady state juga. Gitu ya. Dalam keadaan steady state, okay, tadi kan kita sudah tahu bahwa investment itu sama dengan depresiasi. Ya, jadi kita bisa tulis C ini adalah Y tadi adalah fungsi dari K, sedangkan investment tadi adalah sama dengan depresiasi, maka bisa kita tulis sebagai delta K. Jadi C ini adalah jarak antara FK dengan delta K. C itu adalah jarak antara FK dengan delta K, dengan depresiasi. Dari sini, kita akan menentukan jaraknya itu paling maksimal di mana. Kalau kita kembali lagi ke SMA gitu ya, atau SMP, jarak ini akan maksimal saat kita menarik suatu titik singgung gitu ya. Titik singgungnya, saat kita menarik titik singgung, ini kan titik singgung FK, ini sejajar dengan depresiasi. Oke. Di garis singgung ini sejajar dengan depresiasi. Dan inilah C yang maksimum, yang merupakan golden rule tadi. Oke, nanti dilihat lagi penjelasan saya, tapi intinya seperti itu. Nah, keadaan ini terjadi, maka golden rule terjadi ini saat kemiringan garisnya sama. Kemiringan dari FK, dari fungsi produksi, kalau kita kembali ke mikro, ini sebenarnya adalah marginal product of capital. Oke. Itu harus sama dengan kemiringan grafis depresiasi. Kemiringan dari delta K apa? Ya delta. Oke, ya. Inilah keadaan golden rule. Syaratnya adalah MPK per delta. Maka kita akan menyesuaikan saving hingga pada keadaan MPK sama dengan delta. Oke. Itu kita sudah mempelajari dua hal. Tadi adalah konsep dari solo model, yang kedua adalah konsep dari golden rule. Nah, sekarang kita ke konsep yang ketiga, yang terakhir. Tadi kita mengasumsikan bahwa tidak ada pertumbuhan penduduk. Oke, tidak ada pertumbuhan penduduk. Bagaimana seandainya terjadi pertumbuhan penduduk? Kalau terjadi pertumbuhan penduduk, gitu ya. Saya ulangi lagi. Ini adalah keadaan awal tadi, investment. Berarti nilainya tadi adalah S dikalikan dengan FK. Dan ini adalah depresiasi. Nilainya adalah delta K. Dan ini adalah steady state, gitu ya. Steady state. Nah, sekarang kita akan membandingkan kedua hal. Yang pertama, tanpa pertumbuhan penduduk. Oke, pertumbuhan penduduk. Tanpa pertumbuhan populasi atau pertumbuhan penduduk. Populasi. Populasi ini adalah N gitu ya, biasanya simbolnya gitu ya. Saat tanpa pertumbuhan populasi, kesimpulan kita tadi, keadaan steady state ini terjadi saat investasi S, F dikalikan dengan K, ini sama dengan delta K.
Oke. Kemudian golden rule-nya ini terjadi saat MPK sama dengan delta. Nah, bagaimana jika ada pertumbuhan penduduk, ada pertumbuhan populasi? Saat ada pertumbuhan populasi, maka konsep depresiasi ini kita ganti dengan apa yang kita sebut sebagai break-even investment, di mana nilainya adalah delta ditambah N dikalikan dengan K. Oke. Jadi break-even investment ini sebenarnya adalah suatu nilai dari investasi yang menyebabkan capital per worker-nya itu tetap walaupun ada depresiasi dan walaupun ada pertumbuhan penduduk. Agar tetap saat terjadi depresiasi, maka harus ada penambahan capital besar delta K. Agar tetap walaupun ada pertumbuhan penduduk, maka harus ada penambahan capital sebesar NK. Gitu ya. Kalau kita akumulasikan, inilah break-even investment. Jadi, steady state, kalau ada pertumbuhan penduduk, ini adalah saat investment ini sama dengan break-even investment. Bukan delta dikalikan dengan K, tapi delta ditambah dengan N dikalikan dengan K. Dan saat golden rule, ini bukan MPK sama dengan delta, tapi MPK ini sama dengan delta ditambah dengan N. Ya, itu konsep tambahan saat ada pertumbuhan populasi. Oke. Dan sekali lagi MPK di sini ini adalah turunan pertama fungsi produksi terhadap K. Oke, karena garis singgung tadi adalah sebenarnya adalah turunan pertama. Oke, gitu ya. Itu konsep saya yang saya tekankan saat kita membahas tentang solo model ini. Secara detail, nanti kalian bisa lihat videonya di YouTube. Ada 1 jam lebih sedikit video di YouTube, tapi intinya seperti ya apa yang saya sampaikan tadi. Ya, silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya minta kalian untuk melihat YouTube. Oke, kalau nggak ada, masih agak bingung ya, tapi nanti kalian cermati deh dari video tadi, dari penjelasan saya ini, dan nanti kalian gabungkan dengan YouTube yang telah saya upload gitu ya. Nanti kalian akan semakin ngeh dengan solo model ini sebenarnya seperti apa. Di video juga sudah ada latihan soal, ada 2 latihan soal, ini sebagai penambah pemahaman kalian juga. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kelas Zoom saya tutup ya. Kelas Zoom saya tutup. Sekarang silakan kalian lanjutkan melihat video, di mana link videonya ada 3 video sudah saya upload di Google Classroom. Oke, gitu ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Saya kasih, Pak. Oke, silakan bekerja kembali. Mungkin bisa istirahatlah 10 menitan, nanti dilanjutkan dengan melihat video. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.